Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat sudah bergabung dengan CNN Indonesia Today, jurnalis Transmedia ada John Nedi Kambang yang saat ini berada di pos pantau Gunung Merapi di Bukit Tinggi Sumatera Barat. Ya, Selamat pagi, John. Selamat pagi Ferdi dan Sarah. selamat pagi John. Ini bagaimana proses pencarian pendaki yang hingga saat ini belum ditemukan pada hari ini, John? Ya, jadi pagi ini proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat setempat untuk mengevakuasi para korban yang kemarin 2 hari lalu sebenarnya sudah teridentifikasi bahwa ada beberapa orang yang kemudian menjadi korban. Catatan kalau merujuk pada catatan dari Basarnas, ini ada 14 orang yang sudah ditemukan di puncak dekat kawah, di sekitar kawah. Jadi 11 diantaranya itu dalam kondisi meninggal dunia. 3 orang sudah dalam kondisi selamat dan itu sudah berhasil dievakuasi ke bawah. Nah, dari 11 itu baru sampai pagi ini baru 5. Jadi sampai pagi ini masih 5 orang korban yang sudah berhasil dievakuasi. 5 dalam bentuk jenazah. Ini sudah sampai ke Rumah Sakit Al-Mukhtar dan tadi malam itu sudah proses diserahkan kepada keluarga masing-masing karena sudah teridentifikasi. Tadi malam saya juga sempat berbincang dengan Kabid Dokes Polda Sumatera Barat, Kombes Lisda Kenser. Beliau mengatakan bahwa proses identifikasi tidak terlalu memakan waktu karena tidak ada kesulitan berarti yang dialami oleh tim karena seluruh korban yang 5 orang ini dalam kondisi utuh, jadi tubuhnya masih utuh, tidak ada yang yang rusak begitu, sehingga sangat mudah dikenali apalagi dari sidik jari dan pakaian. Nah, ini kemudian memudahkan pekerjaan tim DPI untuk mengidentifikasi sehingga dengan cepat kemudian tadi malam sekitar pukul 1 dini hari ini seluruh proses pemulangan jenazah sudah diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dan dari 5 itu 2 diantaranya dipulangkan ke Pekanbaru Riau. 3 orang adalah warga Sumatera Barat, 2 adalah mahasiswa Universitas Islam Riau. Sampai pagi ini saya melihat aktivitas Rumah Sakit Al-Mukhtar ini masih landai, masih menunggu proses evakuasi yang sedang dilakukan oleh tim gabungan bersama tim gabungan yang sedang ada di puncak Sarah. Jadi saya juga bisa melaporkan ini posisi saya sekarang ada di pos pantau Gunung Merapi di Kota Bukit Tinggi. Di daerah ini di Kota Bukit Tinggi, terutama tadi saya juga dapat laporan dari posko utama di Batu Palano di dekat bawah lereng Gunung Merapi itu hujan abu vulkanik terjadi cukup lebat begitu, dan termasuk juga di Padang di Kota Bukit Tinggi maksud saya, ini abu vulkanik, hujan abu masih berlangsung bahkan sampai saat saya melaporkan ini. Kondisinya agak tebal dan aktivitas gunung pukul 9.22 terakhir ini ada gempa terjadi, ada letusan lagi. Jadi dalam catatan pos pantau ini hari ini sampai saat saya melaporkan ini terjadi setidaknya 6 kali letusan dan lebih dari 60 hembusan. Tapi kalau merujuk pada kondisi di awal sejak letusan di hari Minggu sore, ini cenderung agak menurun, Sarah dan Ferdi. Kalau di hari pertama itu terjadi 36 kali letusan, di hari kedua, hari Senin itu catatannya dari sampai pukul 00 tadi malam, itu hanya terjadi 10 kali letusan. 10 letusan dari 36 kemudian turun drastis menjadi 10 letusan dan sampai pagi ini baru terjadi 6 letusan. Ini menunjukkan bahwa
ada indikasi ini yang kemudian dari beberapa ahli ini Gunung Merapi ini sedikit aneh dalam tanda kutip karena letusannya banyak tiba-tiba menjadi berkurang. Ini mungkin saya memperkirakan bahwa ini yang kemudian membuat BKSDA terindikasi menurut saya ini yang membuat BKSDA kemudian membuka ruang bagi para pendaki untuk melakukan aktivitas pendakian ke puncak gunung. Padahal kondisi gunung ini masih dalam level waspada, level 2 waspada, yang dimana para pendaki, setiap warga ini sebenarnya dilarang untuk mendekat pada jarak 3 km dari puncak kawah. Tapi kemudian BKSDA disupport oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kemudian beberapa bulan lalu membuka secara resmi posko pendakian dan diberi nama ini posko pendakian proklamator. Ini yang kemudian membuat banyak para pendaki setiap pekan, setiap Jumat, Sabtu ini selalu banyak berdatangan. Termasuk pada saat kejadian itu ada sekitar dalam catatan posko secara resmi itu ada 75 orang yang sedang berada di puncak kawah. Nah, ini yang kemudian saat erupsi terjadi, mereka yang menjadi korban. Sarah Ferdi. Ya, baik. Terima kasih jurnalis Transmedia John Nedi Kambang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat.